Oke, ngomong ini dengan Mbak siapa ya? Iya. Oh, Mbak Vira. Oh, yang kemarin itu janjian sama saya itu yang mau ketemu hari ini. Oh, iya, iya. Mbak Vira sudah kenal saya kan ya? Karena kita sudah kenalan. Oke. Sebelumnya saya mau tanya-tanya. Mbak Vira ini tadi dari mana? Oh, langsung sini ya berarti dari rumah. Oke, terus kira-kira nih Mbak Vira ini kesibukannya sekarang lagi apa nih? Kuliah. Oh, lagi kuliah. Kuliahnya di mana Mbak? Universitas Surabaya berarti ya. Oke, sekarang sudah semester awal atau masih semester awal atau sudah akhir? Masih semester Semester satu baru masuk atau? semester masuk Oh, sudah semester tiga. Oke, berarti Mbak Fira sudah apa ya, sudah melewati masa-masa maba. Ya masih maba sih, tapi sudah melewati gitu ya. Nah, di kampus ini juga ikut organisasi atau hanya kuliah pulang saja? Oh, berarti aktif ya di dalam organisasi di kampus. Dulu sekolahnya SMA atau SMK juga ikut organisasi? Oh, berarti ya karena sudah terbiasa dari SMA makanya akhirnya ikut organisasi juga di kampus. Nah, di kampus ini ikut organisasi itu terpaksa atau karena keinginannya sendiri? ya kayaknya. Oh, karena pengen sendiri. Kenapa Mbak Vira kok berani ikut organisasi di kampus? Padahal kan di kampus tuh orang anak-anak itu pasti apa ya, pintar-pintar, terus maksudnya itu anak itu pikirannya itu kritis. Kenapa kok Mbak Vira berani ikut organisasi kampus? Keinginan hati. Oh, keinginan memang ada, pengen pengen emang ikut, pengen ikut atau pengen famous aja nih di adik tingkatnya nih. Enggak sih, enggak ada niatan. Oh, berarti belum hanya kepingin ikut organisasi karena ingin mencari teman baru, ingin mencari ilmu baru. Oke ya. Eh, ini ngomong Mbak Vira ketemu saya ini kira-kira mau ada apa ada yang bisa saya bantu mungkin? Saya mau melakukan konseling. Mbak Vira mau konseling. Iya. Oke, kira-kira ini sebelum saya tanya dulu, Mbak Vira sudah pernah mengikuti konseling, sudah pernah melaksanakan atau mendapatkan konseling apa belum dulunya? Belum. Oh, belum pernah. Belum mengetahui ya gimana proses konseling itu, apa gimana layanan konseling itu seperti apa, belum pernah tahu ya berarti. Oke, kalau belum berarti sekarang mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang ahli atau konselor. Terus di sini saya berperan sebagai konselor untuk membantu permasalahan konseling, dan maksudnya di sini Mbak Kira. Jadi maksud dari membantu itu adalah eh, saya hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai jembatan supaya Mbak Fira ini nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara mandiri gitu. Jadi nggak bergantung pada orang lain. Itu apakah bisa dipahami? Jelas ya untuk konseling. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Fira tidak perlu khawatir apabila nanti permasalahan Mbak Fira itu akan diketahui oleh orang lain karena ada asas kerahasiaan. Jadi eh, saya sebagai konselor juga akan benar-benar menjaga apa saja permasalahan yang sedang Mbak Fira alami dan tidak akan menceritakan ke orang lain. Jadi Mbak Fira tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu. Kemudian ada asas kemandirian. Nah, di sini asas kemandirian ini itu bertujuan supaya Mbak Fira itu bisa mandiri nantinya setelah mengikuti proses konseling ini, bisa mandiri, bisa melakukannya sendiri untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang Mbak Fira alami. Jadi kami kemudian ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Fira itu diharapkan bisa terbuka, bagi konseling bisa terbuka dalam arti bisa menceritakan apapun yang sedang Mbak Fira alami sekarang, apapun yang sedang Mbak Fira rasakan, itu silahkan dibicarakan kepada saya, silahkan disampaikan kepada saya, silahkan diceritakan apa saja yang sedang mengganggu Mbak Fira sekarang, apa saja yang sedang Mbak Fira alami, apa yang Mbak Fira rasakan, silahkan disampaikan kepada saya tanpa adanya ditutup-tutupin seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian
di dalam proses konseling atau layanan konseling itu kan tidak mungkin berjalan dengan hanya satu kali pertemuan, bisa saja 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali, sampai sang konseling ini benar-benar bisa menemukan atau bisa mandiri, bisa mandiri, bisa menemukan jalan keluarnya dari permasalahannya sendiri. Nah, dari awal kita kontrak waktu dulu ya, jamnya dulu dari waktu 30 sampai 45 menit. Mbak Fira memilih waktu yang berapa? 30 menit ya, oke. Mbak Fira setuju, kita sepakati pertemuan kita setiap pertemuan akan terlaksana dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk pertemuannya nih, untuk harinya ini kira-kira Mbak Fira milih 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali? Siapa Mbak Fira yang menentukan? 2 minggu. Oh, Mbak Fira memilih waktu 2 minggu sekali, nggak 1 minggu sekali aja. Kenapa kok nggak 1 minggu sekali? Ya berarti Mbak Fira sudah sepakat untuk mengadakan pertemuan konseling ini itu 2 minggu 1 kali dengan jangka waktu 30 menit setiap pertemuannya. Oke, karena kita sudah menentukan kontrak waktu, Mbak Fira sudah tahu asas-asas dan tujuan dari konseling juga. Sekarang saya persilakan Mbak Fira untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Fira hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi menurut saya ingin merasa diri saya boros. Sudah, kita coba tanya. Oh, saya coba tanya. Apakah sifat boros atau perilaku boros ini mengganggu kehidupan Mbak Fira? Mengganggu ya, berarti. Mengganggunya itu sampai Mbak Fira itu mengalami stres atau sampai depresi kok karena terlalu boros, terus sadar gak punya uang, atau cuma biasa aja tapi cukup mengganggu. Iya, oke. Nanti Mbak Fira cukup terganggu dengan perilaku Mbak Fira boros ini. Nah, apakah kemudian jika Mbak Fira sudah menyadari bahwa Mbak Fira boros, kira-kira apa yang Mbak Fira lakukan? Belum tahu. Saya mau tanya dulu ya. Mbak Fira itu 1 bulan kan, 1 bulan itu 30 hari. Kalau kuliah ini sudah offline atau masih online? Sudah masuk ke kampus berarti ya. Berarti setiap hari kan ke kampus ya. 1 bulan ini maksudnya liburnya berapa? 1 minggu berapa kali libur? 1 minggu atau hanya minggu aja? Liburnya kuliah. Berarti 1 minggu masuk 5 hari. Kalau dikali 4 minggu berarti 20 hari. Iya kan? Kan 5 hari seminggu. Berarti kan kalau 4 minggu kan 20 hari. Iya kan? Iya. Iya kan bener kan? Ya enggak, 5 54 kan 20. Oke. Kemudian 1 bulan ini itu 20 hari Mbak Fira masuk sekolah, masuk kuliah. Kira-kira Mbak Fira 1 bulan dapat uang saku berapa? Kalau boleh tahu. Karena kan Mbak Fira tadi bilangnya boros, jadi kita harus membahasnya tentang uang. 500.000 1 bulan. Beneran? Tapi nggak ngekos kan ya? PP itu bawa motor. Oke. Berarti Mbak Fira ini 1 bulan 500.000 PP bawa motor. Kalau kuliah bawa bekal? Kadang-kadang. Nah, bawa bekal itu pas waktu apa? Kalau kuliah 2. Selain itu, kalau nggak punya uang Mbak Fira nggak bawa bekal berarti. Terus kayak jajan. Iya mesti ada uang tapi ya nggak banyak. Terus kok bisa mendefinisikan bahwa dirinya boros itu kenapa? Kalau nggak ada uang ya pulang ke rumah, makan di rumah. Enggak kuliah. Ya kuliah. Kok pulang? Maksudnya ada dikit-dikit.
Kemudian Mbak Fira kan bilang kalau diri Mbak Fira boros. Borosnya ini dari sisi apa? Borosnya Mbak Fira ini boros karena banyak jajan, banyak main, skincare, belanja baju, belanja sepatu, belanja apa? Ya itu disebutkan sebelumnya. Apa aja Mbak Fira bilang? Apa aja barang-barang yang Mbak Fira beli sampai Mbak Fira itu merasa di Mbak Fira boros. Jajan, skincare, Mungkin bisa ditulis. Ya mungkin bisa ditulis. Apa aja pengeluaran Mbak Fira selama 1 bulan kira-kira sudah Mbak Fira keluarkan itu apa saja? Itu apa aja? Bisa disebutkan? makan, skincare, jajan. Makan sama jajan itu beda atau sama? Beda. Makan itu kayak gimana kalau makan? Ya makan nasi. Kalau jajan? Ya jajan nongkrong. Oh, tidak berarti ya. Tuh, kalau nongkrong nggak makan? Enggak. Nggak makan atau nggak mesti? Enggak. Enggak mesti. Maksudnya itu kalau nongkrong biasanya kan ya ada yang makan nasi, ada yang cuma beli camilan aja atau gimana? Atau cuma beli kopi. Jadi makan itu makan nasi gitu ya. Gak pas nggak sarapan. Terus kalau jajan ya cuma beli camilan-camilan gitu aja. Oke. Sudah dicatat kan? Nah kemudian pengeluaran Mbak Fira 1 minggu itu kira-kira bisa sampai berapa? Berapa ratus? Sampai ratus 1 minggu? 200. Oh iya. Loh, kalau 4 minggu berarti kan 800 kurang dong. Oh makanya Mbak Fira ngasih jadi Mbak Fira. 200.000 itu bersih atau enggak? Maksudnya 200.000 itu kurang atau lebih kan? 1 minggu. Tergantung. Kalau misalnya 1 minggu 200.000 sehari bisa keluar berapa? 50.000 bisa. Lebih bisa. Ya tergantung kegiatannya aja. Tergantung kegiatannya. Oke. Dari sini apakah Mbak Fira sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan Mbak Fira? Belum menyadari ya. Oke. Mbak Fira kalau main itu kira-kira kalau nongkrong itu di tempat yang bagus atau yang biasa-biasa aja? Kalau punya uang ya di tempat yang bagus. Kalau nggak punya ya Kalau nggak punya tetap nongkrong. ya mungkin jajan pinggiran. Jajan pinggiran. Oh, jajannya pedagang kaki lima maksudnya. Enggak. Terus maksudnya Ya, kalau punya uang ke kafe. Kalau nggak punya uang ya baksonya yang pinggiran. oh, berarti beda ya. Tapi tetap mengeluarkan uang meskipun tidak punya uang. Dan sini sudah bisa mendapatkan jawaban belum? Mbak Fira kalau keluar itu kira-kira diajak atau ngajak? Diajak. Banget Selalu diajak atau pernah mengajak? diajak. Selalu diajak. Apakah Mbak Fira pernah menolak ajakan tersebut? Otomatis Mbak Fira dalam 1 minggu itu apakah selalu keluar setelah pulang kampus? 1 minggu biasanya keluar berapa kali? Kalau dari kampus, kalau selesai kampus. Enggak mesti. Soalnya ya dadakan. Paling sering berapa kali 1 minggu keluar? Enggak. Itu bisa sampai mengeluarkan uang 200.000. Atau memang 5 hari itu sampai 200.000. Ya keluar
sisanya ya kalau nggak main Saya tangkap. Mbak Vira, apa alasan Mbak Vira apa namanya kok nggak pernah nolak ajakan teman Mbak Vira? Kira-kira apa aja alasannya? nggak enak sungkan keluar Nggak enak sungkan karena kebetulan keluar. Terus ada lagi? Oke. Mbak Vira sadar nggak kalau Mbak Vira itu lebih sering keluar pasti bakalan lebih sering mengeluarkan keluar itu tandanya itu sudah ciri-ciri orang. Coba Vira lagi. Sadar nggak kalau ternyata sadar sekali terus kenapa Mbak Vira tidak mengurangi? Kan sudah sadar kan kalau dirinya itu boros karena sering keluar, sering makan, sering jajan, sering apa tidak bisa menolak ajakan teman. Apa Mbak Vira nggak sadar? sadar sangat sadar Itu Mbak Vira saat menyadari dan berarti Mbak Vira itu sudah paham bahwa hal yang membuat Mbak Vira boros itu adalah selain itu sungkan terlalu sungkan dengan teman, terlalu nggak enakan, selalu mengikuti apa yang teman. Padahal kan Mbak Vira juga berhak memiliki pendapat Mbak Vira sendiri. Misalnya Mbak Vira berhak untuk menolak, Mbak Vira berhak untuk terus nggak usah lah aku lagi pengen hemat. Bisa kan alasan itu gunakan untuk menolak ajakan teman. Tapi kita keluar itu nggak ke tempat yang mewah iya tahu kan terus kalau mau keluarnya nggak ke tempat yang mewah. tapi rutin Nah ya itu kan itu jawabannya. Nggak keluar ke tempat mewah, mending ke tempat mewah tapi sewarang sekali daripada ke tempat yang biasa tapi itu setiap hari. nggak Sama bisa aja keluar kita anak ini suka jajan suka ngerumpi jadi Mbak Fira sadar dong apa yang membuat diri Mbak Fira itu boros. Sadar dong, sadar sekali kan sudah menemukan jawabannya. Sebenarnya Mbak Fira ini harus apa, menolak dan menolak itu kan menolak itu konteksnya untuk orang lain, untuk dirinya Mbak Fira sendiri biar nggak boros. Saya menolak biar nggak boros. Mbak Fira harus melakukan apa terhadap diri Mbak Fira? Membatasi apa? Membatasi waktu bertemu, maksudnya membatasi main sama teman-teman bisa jadi atau membatasi waktu untuk apa namanya, bukan membatasi waktu bertemu teman-teman tapi membatasi waktu untuk keluar main, waktu untuk jajan ke sana ke sini itu dibatasi. Dan Mbak Fira sudah menemukan kan, Mbak Fira menyadari sendiri bahwa memang Mbak Fira boros itu karena terlalu sering banyak jajan, terlalu sering mengeluarkan uang untuk main, untuk nongkrong dan lain-lain. Nah kalau Mbak Fira bisa menuliskan perjanjian kepada diri Mbak Fira sendiri, apa ya, supaya Mbak Fira ini nggak boros lagi ke depannya, apa aja yang akan Mbak Fira janjikan kepada diri Mbak Fira supaya Mbak Fira nggak boros, supaya Mbak Fira nggak menghabiskan uang, nggak menggunakan uang hanya untuk nongkrong ataupun ngopi, padahal bisa bikin kopi di rumah. Bisa sebutkan gimana? menghemat waktu Menghemat waktu apa bermain maksudnya? Tadi mengurangi intensitas
Oke, terus membawa bekal. Nah, Mbak Fira tadi kan sudah bilang kalau pernah membawa bekal. Nah, itu coba di rutini lagi, coba untuk dicoba lagi membawa bekal setiap hari. Kalau usah setiap hari ya mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kan cuma 5 hari kan maksudnya. Terus lagi puasa sudah. Yakin sudah pernah nyoba sebelumnya? Sudah pernah. Jadi yakin bisa mengerjakannya ya? Yakin nggak yakin kalau nggak ada Kan ini perjanjian terhadap diri Mbak Fira ya, Mbak Fira harus bisa melakukan dong, maksudnya harus bisa melakukan sebisa mungkin, sesempat mungkin gitu. Karena ini ya sudah termasuk Mbak Fira memanage diri Mbak Fira supaya Mbak Fira itu tidak boros lagi gitu. Ya, jadi tiga ya tadi kita kan tiga ya, tiga kalimat tersebut harus benar-benar Mbak Fira terapkan, harus benar-benar Mbak Fira laksanakan supaya Mbak Fira tidak boros lagi ke depannya. Kemudian kan kita melakukan sesuatu tidak luput dari konsekuensi atau hukuman, ya, sanksi dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi di sini Mbak Fira itu diharapkan karena ini bentuknya self management. Jadi self management itu gimana Mbak Fira memanage diri Mbak Fira sendiri supaya tidak boros, dan harus ada konsekuensi dari apa yang Mbak Fira lakukan. Jadi apabila Mbak Fira tidak melaksanakan, Mbak Fira harus bisa menghukum diri Mbak Fira sendiri supaya tidak nyeleweng dari perjanjian ini tadi. Kalau Mbak Fira berkenan membuat hukuman untuk diri Mbak Fira sendiri. Oke, kira-kira hukuman apa yang akan Mbak Fira ambil untuk diri Mbak Fira apabila Mbak Fira tidak melaksanakan ketiga kali ini tadi, malah lebih boros dari yang sebelumnya? Oh, apakah iya? Coba ditulis saja. Ditulis dulu. Konsekuensi apa yang Mbak Fira akan ambil jika Mbak Fira tidak melaksanakan perjanjian tersebut? Apa aja kira-kira hukumannya? Bisa disebutkan? kurangi uang jajan. Yakin ini sudah yakin ya? Yakin. Oke, karena konsekuensi ini akan benar-benar diterapkan atau benar-benar dilakukan apabila Mbak Fira melanggar ketika perjanjian. Oke. Kemudian ada lagi, Tidak boleh tidak boleh membawa motor. membawa motor. Tidak membawa motor. Kenapa? Kok ambil konsekuensi itu? Karena kalau nggak bawa motor ya lebih banyak pengeluarannya. Mbak Fira sudah siap, sudah setuju dengan konsekuensi yang Mbak Fira ambil ya. Kalau begitu Mbak Fira kan sudah apa ya? Sudah membuat perjanjian, sudah membuat konsekuensi, dan Mbak Fira juga sudah menyadari bahwa Mbak Fira ini boros karena apa dan karena siapa. Sudah kan, sudah menemukan jawaban. Nah, sekarang saya akan tetap memantau Mbak Fira dalam 2 minggu pertemuan kita yang berikutnya, karena masih ada pertemuan lagi untuk membahas atau mengevaluasi apakah perjanjian ini, apakah kalimat-kalimat yang sudah Mbak Fira tulis itu sudah terlaksana atau belum gitu. Apakah Mbak Fira setuju? Oke, kan Mbak Fira setuju. Mungkin saya bisa meminta nomor telepon orang tua Mbak Fira supaya saya juga bisa berkoordinasi untuk memantau apakah Mbak Fira benar-benar melaksanakan atau tidak. Dan nanti catatan Mbak Fira ini tolong bisa dikirim ke saya, mungkin melalui WA tidak apa-apa, supaya saya juga punya catatannya, bisa memantau juga apakah Mbak Fira benar-benar melaksanakan atau tidak, seperti itu ya. Apabila Mbak Fira satu hari saja tidak, mestinya 1 hari melenceng mungkin masih ada toleran ya, tapi kalau sudah 2 hari 3 hari tidak melaksanakan, mungkin itu nanti
pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas, akan kita evaluasi apakah ini efektif atau tidak. Jadi terima. Oke, jadi Mbak Fira sudah setuju, Mbak Fira sudah membuat perjanjian terhadap diri Mbak Fira sudah memanage diri Mbak Fira sebaik mungkin menurut diri Mbak Fira sendiri. Saya hanya bertugas mengarahkan, hanya memancing Mbak Fira supaya Mbak Fira bisa menemukan jawaban. Sekarang sudah berada di akhir pertemuan, mungkin bisa saya akhiri terlebih dahulu karena Mbak Fira juga sudah setuju dan sudah siap untuk melaksanakan apa-apa yang sudah Mbak Fira tulis, ya kan? Mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih banyak sudah bersedia menemui saya, sudah bersedia bercerita kepada saya, sudah bersedia melakukan coaching bersama saya. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih dan saya harap di pertemuan berikutnya Mbak Fira benar-benar sudah menerapkan dan kita tidak perlu mengevaluasi banyak-banyak karena saya berharap juga Mbak Fira bisa karena saya berharap teknik ini